Ijazah ada, tapi tidak sesuai dengan kalender akademik UGM yang berlaku pada saat itu. Ada kejanggalan tentang ijazah. Sekarang mari kita lihat fakta yang tidak bisa dihindari. Ada 3 versi tanggal kelulusan Joko Widodo yang pernah disampaikan. Pertama, tanggal 5 November 1985 disebut sebagai tanggal wisuda. Semua tanggal-tanggal itu tidak pernah benar-benar sama dengan kalender akademik yang berlaku di UGM pada tahun 1985. Di sini penting untuk jujur pada logika. Ini bukan soal menuduh seseorang tidak lulus. Ini bukan soal menyerang pribadi. Tapi forensik tidak bisa menjawab satu hal. Mengapa tanggalnya tidak pernah pas dengan kalender resmi UGM? Kalender akademik tidak bisa dipalsukan untuk satu orang. Ia bersifat kolektif, berlaku untuk ribuan lulusan lainnya. Justru karena itu, kalender akademik menjadi alat uji yang jauh lebih jujur. Ia tidak berpihak, ia tidak berbicara, tapi ia tidak bisa dibantah dengan opini. Ijazah ada, tapi tidak sesuai dengan kalender akademik UGM yang berlaku pada saat itu. Sistem ini berlaku untuk semua mahasiswa yang lulus. Tidak ada jalur khusus, tidak ada kalender pribadi. Memang benar, sekitar tahun 2000-an UGM kemudian menambah frekuensi wisuda menjadi 4 kali setahun, yaitu pada bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Tapi satu hal tidak boleh dilupakan adalah aturan baru tidak bisa dipakai untuk membenarkan peristiwa yang telah lama terjadi. Tahun 1985 bukan tahun 2000. Sistemnya berbeda. Maka semua penjelasan tentang kelulusan tahun 1985 harus tunduk pada kalender akademik tahun 1985, bukan kalender setelahnya. Semoga sampai di sini teman-teman paham ada kejanggalan tentang ijazah. Sekarang mari kita lihat fakta yang tidak bisa dihindari. Ada 3 versi tanggal kelulusan Joko Widodo yang pernah disampaikan. Pertama, tanggal 5 November 1985 disebut sebagai tanggal wisuda. Kedua, direvisi. Tanggal 5 November dianggap adalah tanggal yudisium. Sementara wisuda dilaksanakan pada tanggal 19 November 1985. Ketiga, versi terbaru, yudisium dinyatakan terjadi pada tanggal 23 Oktober 1985. 3 tanggal ini resmi disampaikan pada waktu yang berbeda. Sekarang pertanyaannya bukan siapa yang menyampaikan itu, tapi adalah apakah ada satu dari tanggal tersebut masuk dalam periode wisuda resmi UGM pada tahun 1985. Sekarang mari kita cocokkan tanggal-tanggal tersebut dengan kalender akademik yang berlaku di UGM pada saat itu. Pertama, tanggal 5 November 1985. Bukan bulan Mei, bukan bulan Agustus, bukan bulan Desember. Kedua, tanggal 19 November 1985. Tetap November, tapi di luar periode. Ketiga, bulan Oktober 1985. Bisa saja ini adalah peristiwa yudisium di fakultas, tapi wisuda universitas seharusnya Desember, bukan bulan Oktober. Artinya sederhana, semua tanggal-tanggal itu tidak pernah benar-benar sama dengan kalender akademik yang berlaku di UGM pada tahun 1985. Di sini penting untuk jujur pada logika. Ini bukan soal menuduh seseorang tidak lulus. Ini bukan soal menyerang pribadi. Ini adalah soal ketertiban sistem akademik. Di dalam administrasi pendidikan, dokumen bisa saja terlihat sah, tapi jika tidak selaras dengan sistem, maka pertanyaannya tetap sah diajukan. Sama seperti akta, SDNK, atau sertifikat apapun. Bukan hanya bentuknya yang penting, tapi adalah proses dan waktunya. Uji forensik bisa saja mengatakan bahwa kertas ini tua, tinta ini sesuai dengan zaman, ijazah A ini identik dengan ijazah B, C, dan D. Tapi forensik tidak bisa menjawab satu hal. Mengapa tanggalnya tidak pernah pas dengan kalender resmi UGM?
Kalender akademik tidak bisa dipalsukan untuk satu orang. Ia bersifat kolektif, berlaku untuk ribuan lulusan lainnya. Justru karena itu, kalender akademik menjadi alat uji yang jauh lebih jujur. Ia tidak berpihak, ia tidak berbicara, tapi ia tidak bisa dibantah dengan opini. Publik berhak bertanya, bukan karena curiga, tapi karena ketidaksesuaian itu nyata dan berulang-ulang. Ketika tanggal terus berubah, ketika penjelasan terus-terusan direvisi, tapi kalender akademik tetap sama, maka logika akan bekerja sendiri di kepala setiap orang. Ijazah ada, tapi tidak sesuai dengan kalender akademik UGM yang berlaku pada saat itu. Video ini tidak menyimpulkan apapun. Ia hanya meletakkan fakta di tempat yang seharusnya, yaitu adalah kalender akademik UGM. Jika ijazah itu lahir dari sistem yang benar, maka tanggalnya pasti bertemu dengan periode resmi yang berlaku di UGM pada saat itu. Tapi jika tanggalnya terus bergeser, sementara kalender tetap menolak, maka publik akan menarik kesimpulannya sendiri. Apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Dalam dunia akademik, dokumen boleh dijelaskan dengan narasi yang hebat-hebat dan luar biasa, tapi sistem tidak bisa dibohongi. Dan kalender akademik adalah saksi yang tidak pernah berteriak, tapi juga dia tidak pernah lupa akan suatu peristiwa yang terjadi. Ijazah Jokowi ada tapi tidak sesuai dengan kalender akademik UGM yang berlaku pada saat itu ya. Ini temuan Bapak ini sangat luar biasa, dan tentunya temuan-temuan ini belum diketahui oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tentunya ya. Dan ini menggegerkan ya, dan tentunya kita semua bisa mengamati atau menganalisa tentang pernyataan-pernyataan Bapak ini yang telah menemukan hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan baru. Ini temuan baru yang ditemukan oleh Bapak ini ya. Jadi kita semua tentunya belum pernah melihat hal ini, dan kita belum pernah tahu tentang kalender-kalender ini atau kalender akademik ini tidak sesuai dengan kelulusan Jokowi gitu ya. Jadi hal ini perlu diketahui juga sebenarnya kayak Roy Suryo CS ya, karena ini sangat penting sekali ya. Karena kalau kalender atau tanggal-tanggal seperti ini, tanggal kelulusan atau tanggal wisuda, ini kan benar-benar ilmiah dan akademik ya. Ini ya benar-benar menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan seperti apa yang disampaikan Bapak tadi. Setelah kita nonton sampai selesai videonya itu, kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang janggal, perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat benar-benar terjadi di sini. Akan tetapi kayaknya ini belum ada yang memahami dan belum menemukan hal ini kecuali Bapak ini. Ini sangat luar biasa sekali Bapak ini ya. Dan masyarakat jadi tahu ya, memang setiap hari-harinya ada saja temuan-temuan yang muncul, dan ada saja netizen yang menemukan hal-hal baru atau menemukan hal-hal yang tentunya sangat krusial. Hal-hal seperti ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Kalau misalkan seperti kalender akademik ini ya, bahkan mengatakan tadi Bapak ya, Bapak ini forensik pun tidak akan bisa menganalisa hal ini karena ini memang ilmiah dan ini adalah kalender akademik ya di tahun itu. Nah, ini jadi hal yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya temuan Bapak ini perlu diacungi jempol ya, dan Bapak ini berani mengungkap, bahkan ini bukan menyerang pribadi atau memang menyerang bahwa ijazah itu palsu atau asli, akan tetapi ini berdasarkan kalender akademik atau pertemuan yang benar-benar sesuai akademik dan sesuai apa yang diketahui oleh Bapak ini. Nah, memang benar ya, setiap hari-harinya ada saja ya di kasus ijazah ini. Tidak akan pernah ada selesainya, sampai kapanpun ini tidak akan ada selesai-selesainya. Walaupun mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan pun sampai di penjara pun, itu pun tidak akan ada selesai-selesainya. Tetap akan dipermasalahkan jika tidak tuntas ya masalah ini. Karena memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan ada saja temuan-temuan baru atau ada saja hal-hal yang ditemukan oleh Bapak ini ya.
Jadi bapak ini mengatakan kalau ada sebuah hal yang janggal milik ijazah milik Joko Widodo ya, tentunya yaitu tanggal atau kalender akademik itu yang berbeda saat pada tahun itu ya, pada tahun 1985. Itu penjelasannya tadi itu kayaknya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi tolong dikoreksi jika saya salah. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya membuat masyarakat semua juga tercengang, dan kita semua bisa mengamati, menonton bolak-balik video ini. Saya sampai tonton bolak-balik ini maksudnya itu bagaimana. Tapi setelah saya lihat bolak-balik dan saya cermati, ternyata memang benar adanya, memang ada sebuah kejanggalan di kalender akademik ini. Memang sebuah kejanggalan itu ada gitu ya. Tapi entah itu benar atau tidaknya, karena ini yang mengeluarkan kan UGM, yang mempunyai wewenang dan punya peraturan itu memang UGM. Dan apakah mungkin UGM punya peraturan sendiri seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi? Ada hal yaitu kalender akademik yang tidak sesuai, atau kelulusan itu memang pada tahun itu dan itu ada tanggal-tanggalnya tersendiri atau ada bulan-bulannya tersendiri. Hal ini akan terbongkar terus. Masalah tentang ijazah ini akan terus dibongkar-bongkar oleh masyarakat jika memang hal ini tidak bisa segera terselesaikan, karena masalah ini menjadi semakin rumit ya, semakin banyak sekali ya permasalahan-permasalahan baru atau temuan-temuan baru, atau ada hal-hal yang baru, apalagi setelah adanya restoratif justice yang diajukan oleh Egy Sujana dan DHL. Ini juga semakin menjadi semakin rame ya tentang isu dugaan ijazah ini ya. Nah, ini masyarakat akan berpihak kemana dan masyarakat juga akan mendukung siapa? Tentunya tidak perlu hal tersebut ada yang mendukung atau mau ikut yang mana, itu sebenarnya tidak perlu, karena masyarakat itu yang dibutuhkan atau yang diinginkan masyarakat itu adalah sebuah sesuatu yang terang benderang ya, keadaannya ini jadi terang benderang, seperti kasus ijazah ini menjadi terang benderang agar tidak terus-menerus menjadi sebuah perdebatan. Akan tetapi masyarakat menginginkan agar masalah ini segera selesai dan terang benderang, mau asli atau palsu. Akan tetapi sudah ada lembaga yang menyatakan, bahkan lembaga yang mengingkrahkan tentang ijazah ini asli atau palsunya. Jadi nanti kita semua bisa lega setelah ada keputusan atau ada kekuatan hukum atau ada status hukum tentang ijazah ini mau asli atau palsu. Ini kita tidak peduli. Yang paling penting masyarakat ini setelah disajikan isu tentang ijazah ini jadi tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli, karena kita kan juga ikut mengawal ya. Jadi pengawalan kita ini tentunya kan ingin tahu hasilnya seperti apa. Jika kita hanya mengikuti saja, akan tetapi kita selalu digiring dengan opini yang tentunya opini-opini ini sangat liar sekali, tapi kita tidak tahu sampai mana ya ending dari ijazah ini, dan tidak tahu bagaimana status hukumnya atau statusnya tentang ijazah Pak Jokowi ini juga percuma saja ya. Jadi kita ini hanya mengikuti alur saja ke sana kemari, tapi tidak tahu endingnya seperti apa. Kita juga ingin tahu dan ingin sebuah kepastian tentang hal ini, karena kita ini masyarakat dan sebenarnya masalah ini tidak penting. Akan tetapi yang dipermasalahkan ini jasanya bukan orang atau bukan ijazah kepunyaan orang yang sepele atau orang yang kalangan menengah ke bawah, tapi ini adalah ijazah presiden ya. Tentunya ini kan menjadi sebuah perdebatan dan sebuah isu yang nasional ya. Bahkan mungkin seluruh dunia juga pasti tahu tentang isu ijazah ini, ikut menyorot ya. Masa iya ada seorang presiden yang dipermasalahkan ijazahnya? Nah, ini kan menjadi sebuah isu ya internasional bahkan mungkin ya. Sangat luar biasa sekali tentang isu ijazah ini. Maka dari itu masyarakat menginginkan agar permasalahan ijazah ini cepat selesai dan cepat ada status hukumnya, biar kita semua tidak terus-menerus disajikan atau kita terus-menerus menikmati isu tentang ijazah ini ya.
agar kita juga ganti lagi berita-berita yang lain atau ganti isu-isu lain dan agenda-agenda lain. Dan tentunya pemerintah ini juga masih banyak sekali ya agenda-agenda lain dan tujuan-tujuan lain untuk mensejahterakan masyarakat. Jika kita melihat dan kita tahu saat ini masyarakat ini benar-benar dibikin bingung ya tentang ijazah ini, karena tadinya yang tidak percaya dan tidak mengikuti tentang ijazah ini, kasus ijazah, akan tetapi jadi tertarik dan mengikuti tentang kasus ijazah. Oke, terima kasih. Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini.